Sorry saya nggak kedengaran soalnya nih. Tidak terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Slide-nya terlihat ya? Iya, Pak. Oke. Thank you. Oke ya, ini saya pakai slide-nya Pak Anggit sama sedikit setelah itu kita kembali ke buku slide-nya Pak Anggit dan Pak Joner di tahun lalu ya, tentang pemodelan keseimbangan fasa dan degree of freedom, derajat kebebasan. Menurut Gibbs Rule, Josiah Willard Gibbs, dalam suatu sistem yang terdiri dari N substansi kimia dan V fasa, jumlah fasa, dalam keadaan keseimbangan ditandai oleh besaran intensifnya pressure, temperatur, dan N-1 fraksi mol pada tiap-tiap fase. Besaran intensif tersebut adalah besaran aturan fase dan jumlahnya 2, yaitu P dan T, plus N-1 Pi, ya, kali Pi. Pada setiap pasang fasa, terdapat sebuah persamaan keseimbangan fasa yang menghubungkan besar intensif masing-masing substansi yang terlibat, sehingga jumlah persamaan keseimbangan keseluruhannya adalah Pi-1 kali N. Selisih antara besaran aturan fasa dan jumlah persamaan keseimbangan disebut sebagai degree of freedom, F. Jadi 2 tambah N-1 kali Pi dikurang Pi-1 kali N sama dengan 2 min Pi plus N. V adalah jumlah fase, N adalah jumlah substansi kimia. Ya. Ini oke. Ya. Contoh, pada suatu keseimbangan fasa uap cair biner, maka degree of freedom F adalah 2, jumlah fasanya 2, jumlah N-nya juga 2. Jadi 2 kurang 2 plus 2 sama dengan 2. Berarti terdapat 2 perubah bebas intensif yang nilainya dapat dipilih, misalnya P atau X sebagai fraksi cair komponen 1 ya. Ini biner ya, ada 2 komponen. Kalau 3 komponen dengan 2 fasa akan menghasilkan F sama dengan 3, dan ini akan jadi kompleks menjadi ruang dan suka digambarkan karena butuh 4 dimensi, yaitu PT X1 PT X1 X2, kecuali pada P atau T tertentu dapat digambarkan 3 dimensinya. Contoh metanol air. Contoh metanol etanol air. 3 komponen ya dengan 2 fasa. Kalau ini 2 komponen dengan 2 fasa. Oke. Phase equilibrium for pure component. Ini adalah pressure versus temperatur ya. Ini adalah solid, ini liquid, ini gas. Ini adalah melting point, dan ini adalah vapor pressure line. At certain P can be plotted T saturated or at certain P can be plotted T saturated at saturated or equilibrium line. Ya. Nah, ini grafik 3D ya, pressure, volume sama temperatur ya. Volume ini pressure, volume, X-nya volume ya, Y-nya pressure, ini Z-nya temperatur ya kalau 3D ya. Nah, ini bubble point curve sampai sini, dew point curve. Ini point C is known as the critical point. Its coordinate P critical and T critical are the highest pressure and highest temperature which a pure chemical species is observed to exist in vapor or liquid equilibrium.
Ya, ini ya critical point ini ya. Ya, ini critical point nih. Liquid vapor pressure. Changes of state can be represented by line of PT diagram. A constant T changed by a vertical line, and a constant P changed by horizontal line. When a such line cross a phase boundary, an abrupt change in property of the fluid occurs at constant T dan P. Ya, kamu bisa lihat ya, ini 3D vapor liquid equilibrium untuk single komponen. Oke. Oke, ini phase diagram for two component by dynamic mixture antara P dan terhadap fraction ya untuk 3 different temperatur ya. Makin ya TA, TB, TC, dan ini adalah T terhadap fraction komponen. Ya, PA, PB, PC. Ini adalah envelope-nya nih. Yang garis penuh adalah saturated liquid. Ini saturated liquid bubble line. Yang di bawah adalah saturated vapor atau Joule line ya. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Ini Joule line saturated vapor. Ini adalah saturated liquid atau bubble line. Ya, ini kemarin udah kita lihat, ini diagram antara T dan fraction XY ya, dari dipanaskan dari liquid menjadi superheated vapor. Ini pergerakan dari A, B, C, D, ini kemarin udah kita bahas. Ya. Nah, ini upaya memodelkan keseimbangan fasa ya. Model keseimbangan fasa P alpha sama P beta, T alpha sama T beta, F ini fugacity ya. Fugacity alpha sama fugacity B. Dengan misalkan alpha beta untuk fasa uap cair. Untuk tekanan rendah, fugasitas I sama dengan tekanan saturated, PIS. Sehingga dikenal sebagai generalized phase equilibria atau model keseimbangan generalized. Jadi ini adalah fase gasnya ya. Ini koefisien fugasitas dan ini untuk cairannya. XYF ya. Dikenal juga dengan K, Y, I per X sebagai keseimbangan. Nah, ini kan bisa mencari C-nya, koefisien fugasitas dari persamaan EOS pada buku bisa kamu cek di buku Vanes 1136, 1156 atau generalized correlation pada 1165. Simple phase equilibria di mana C adalah 1 dan gamma adalah 1. Gamma ini adalah koefisien activity ya. Adalah YI kali P sama dengan SI kali PI saturated. Dikenal disebut ideal phase equilibria atau Raoult law. Contohnya lah isobuten. Nah, ini keseimbangan fasa merupakan dua sistem terbuka atau lebih yang saling tukar-menukar massa. Ini fasa uap, ini fasa liquid. Nah, ini sistemnya terbuka, ada pertukaran massa gitu ya, walaupun nggak besar gitu ya. Nah, fugacity coefficient and partial residual Gibbs. Nah, koefisien ini bisa kamu lihat apa yang dimaksud dengan koefisien fugasitas dalam komponen cairan ya. Nah, ini adalah fugasitas. Nah, ini adalah koefisien fugasitas ya untuk gas ideal dalam campuran. Nah, ini adalah persamaan untuk keseimbangan
antara pressure ya, pantauan ya, dengan temperatur. Ya, dengan temperatur. Nah, A, B, C-nya ini bisa kamu lihat koefisiennya ini terhadap molekulnya apa ya, aseton, asetonitrile, benzen, dan lain-lain. Ini ada di tabel, ini sudah dicek para saintis ya yang menemukan data keseimbangan ini. Nah, ini saya nggak akan terlalu detail ya, tapi saya harap kamu bisa baca-baca gitu ya. Jadi summary pemodelan keseimbangan fasa uap cair, fasa uap itu ideal. Kalau ya, apakah fasa cair itu ideal? Kalau ya, kita bisa menggunakan hukum Raoult. Kalau dia cairnya tidak ideal, bisa pakai hukum Raoult termodifikasi. Kalau fasa uapnya tidak ideal, nah ini modelnya bisa model PP termodifikasi. Nah ini S1 di sini saja domainnya menurut slide ini. Kalau S2 atau S3 ini domainnya bisa ke bawah ini ya, menemukan model-model yang lebih real dengan keadaan nyatanya gitu ya. Oke. Nah, model keseimbangan fasa untuk menghitung harga-harga pressure, temperatur dan komposisi ya, X atau Y, itu ada hukum Raoult, hukum Henry, hukum Raoult termodifikasi atau model keseimbangan yang lebih kompleks. Makin ke sini makin kompleks ya. Ya ingat ya, ada hukum Raoult, hukum Henry, hukum Raoult termodifikasi, dan hukum yang keseimbangan yang lebih kompleks. Ini hukum Raoult, fasa uap ideal, fasa cair ideal. Ini adalah assumption-nya ya. Ya, ini perumusan Y1, koefisien fugasitas P sama dengan X1, ini adalah aktivitas untuk cairan, kali F, fugacity. Ya. Nah, ini kalau ini bisa disingkat seperti ini. Batasannya adalah zat telah diketahui tekanan uapnya dan T lebih kecil dari T critical. Ini hukum Henry, bila T lebih besar dari T critical dan uap dianggap ideal untuk fase cair sangat encer, hukum Henry menyatakan bahwa tekanan pada zat tersebut dalam fase uap berbanding langsung dengan fraksi mol fase cairnya. Ini dengan Henry's constant. Ya, ini gas, ini cair. Nah, ini hukum Raoult termodifikasi, fase uap berupa gas ideal, fase cairnya bukan larutan ideal, jadi menggunakan koefisien activity. Nah, ini menggunakan gamma ya, ini koefisien activity. Bila gamma tidak sama dengan 1, maka harus cari dari kolerasi koefisien aktivitas, itu by Wilson, Margoulet, Van Laar, NRTL, Unicef, dan lain-lain. Ya, di mana koefisien aktivitas adalah fungsi dari temperatur dan composition. Jadi gamma ini kalau tidak sama dengan 1, berarti larutannya bukan larutan ideal. Nah, ini mesti dicari dengan menggunakan korelasi koefisien aktivitas ya. Ada Wilson dan kamu bisa lihat di buku. Oke. Nah, ini untuk mencari dew point. Pada dew point, jumlah komponen X itu adalah 1, maka modifikasi Raoult jumlah X sama dengan 1, X1 adalah YIP dibagi gamma IPI saturated ya. Total P-nya ini bisa seper sigma YI dibagi YI P sub saturated, atau untuk bubble point. Ini untuk dew point X ya. Kalau untuk bubble point itu di sini Y. Karena ini apa, fraksi gas ya, fraksi uap ya, fraksi uap ya. Dan bila gamma tidak sama dengan 1, maka harus dicari korelasi aktivitas dari Wilson, Margoulet, Van Laar, NRTL, Unicef, Unicef. Pada tekanan tinggi, anggapan gas ideal atau fase gas atau uap seperti di atas tidak dapat diberlakukan, muncul penyimpangan dari kondisi ideal, disebut dengan menggunakan koefisien fugacity atau C. Nah, ini lebih kompleks ya. Pemodelan keseimbangan fase kompleks ini mungkin tidak terlalu dikuatkan ya satu ya, tapi saya bacakan. Pada tekanan tinggi, anggapan gas ideal, fase gas dan uap tidak dapat diberlakukan, muncul penyimpangan dari kondisi ideal, koefisien fugacity. F alpha, F beta dengan alpha dan beta untuk fase uap mencair, sehingga dalam keseimbangan itu, nah nilai
koefisien fugasitas ini dapat dicari dengan misalnya persamaan EOS untuk gas tunggal, persamaan EOS untuk cairan murni. Ini equation-nya di buku Smith-Van Ness, atau virial EOS itu artinya apa? Equation of state ya, untuk campuran atau general equation pada ini. Oke, ini jadi hampir semuanya ada di buku, jadi kamu tolong pelajari pelan-pelan ya, dimengerti pelan-pelan. Jadi nggak ada yang sulit ya. Oke, dengaran ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, jadi Izin bertanya, Pak. gimana? Untuk bagian di bukunya itu halaman berapa ya, Pak? Buku dan di buku apa? Thermodynamic Smith-Van Ness. Oh, Smith-Van Ness. Halaman berapa, Pak, kalau boleh tahu? Ini ya kamu cek aja. Tapi ini mungkin di edition 6 ya. Nah, di edition 6 kamu cek aja equation 1136. Kan pergi ke chapter 11, terus cek di equationnya 1136. Ntar saya coba buka ya. Contoh ya. Equation persamaan EOS untuk gas tunggal, equation 1136. Ini saya coba buka buku Smith-Van Ness edition 6 ya. Wait ya. Nah, ini coba nih. Equation 1136 tadi ya. Ini kelihatan ya? Masih hitam, Pak. Sebentar. Oh, Di aku. masih hitam. Ini udah, Pak. Udah ya. Equation 1136. Bener ada nggak di sini? Equation. Ini chapter 11 kan? Ah, ini 11. Cek 1136. Sebelas 24, 11 25, 11. Nah, ini dia nih. Ya. Dia untuk mencari fugacity coefficient. Ya, betul nggak? Saya coba balik lagi ke ini nih. Ya, betul. Dengan C dapat dicari dari persamaan koefisien fugasitas dan dapat diturunkan dari contohnya persamaan EOS untuk gas tunggal. Van Ness Smith at equation 1136. Ini ya, untuk mencari korelasi atau mencari koefisien fugasitas. Ya, ada pertanyaan? Ya Sandra, ini Sandra kan tadi yang nanya ya? Iya, Pak. Ya, kamu punya bukunya kan? Ada, Pak, tapi E-booknya belum ada dibuka. yang edisi 6. Yang dikasih Pak Sanggono edisi 8, Pak. Oke, bisa nggak kamu cek 1136 di edisi 8 kamu? Sama nggak dengan ini? Saya minta Sebentar tolong ya, bisa. Pak. Iya, Pak, sebentar. Apa? Sebentar, Pak, lagi dibuka. Oke. Gimana Sandra? Udah kamu cek? Sepertinya berbeda, Bapak. Di sini 11 mixing proses. Equation 1136 beda ya? Iya, beda, Pak. Ya, nanti saya upload juga deh yang ini ya. Yang edisi 6 ya.
Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, ini memang ada mungkin, tapi mungkin ada juga saya belum cek di apa apa di Smith Vanes yang edisi 8 ini apa jadi equation berapa gitu loh ya. Oke. Oke. Ya, jadi tolong nanti saya coba upload Vanes edisi 6 dan kamu tolong baca juga ya. Oke. Kalau slide seperti ini kamu udah punya belum dari tahun sebelumnya? Belum, Pak. Kenapa? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Nah, sekarang untuk kuliah selanjutnya. Nah, saya ingin kamu bisa mengerjakan example 10.1 ya. Nah, tapi ini ada perubahannya. Kalau ini kan 75 derajat, tolong kamu rubah ini ke 80 derajat. Yang ini 75 kPa. Ya. Nah, saya kasih waktu 45 menit, 30-45 menit dalam bentuk Excel. Kamu apa? Kamu kamu apa? Kamu buat ya. Nah, nanti siap-siap untuk dikumpulkan ya. Sekarang waktunya 7.26. Kita kembali lagi di 8.15 ya. Ingat ya. Sorry, kita coba 30 menit aja, orang gampang begini. Ini diganti ya. Ini 80 derajat. Dan yang B Frasernya untuk 75 kPa. Saya mau lihat bisa nggak grafiknya. Ya. Prepare a graph showing pressure versus X1 dan pressure versus Y1 for temperature of 80 derajat Celcius, dan prepare a graph showing T temperature versus X1 and T temperature versus Y1 for a pressure of 75 kPa. Dicoba ya, 30 menit ya. Nanti dikumpulkan ya, siap-siap dikumpulkan. Semuanya ya. Ada pertanyaan nggak? Permisi, Pak. Apakah Ya. bukunya boleh di-share ke files di Teams, Pak? Oke. Saya share sekarang ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Tolong dikerjakan ya. Saya kasih waktu 30 menit. 30 menit sampai 15 sampai 30 menit, kalau kurang nanti saya tambah 15 menit lagi. Tapi coba usahakan 30 menit ya. Ntar. Saya mau share, berarti saya stop dulu. Ntar, oke ya. Nggak perlu di stop tulisannya sih ya. Tar. Ini saya ke sini, terus files, kelas material, wait, upload files. Wait. Ini. Itu belum ya? Lagi uploading.
Oke ya. Jadi saya berharap juga kalian kalau bisa lihat di kelas yang lain, kelas sebelah, kira-kira apa yang diajarkan sehingga eh ya bisa bisa saling melengkapi lah ya. Ini lagi loading ya, bentar ya. Tapi ini masih kelihatan kan ya soal ini kan? Masih, Pak. Masih ya. Yang ini masih kelihatan kan ya? Yang example 11, tolong diganti 75 derajat menjadi 80 dan 70 kPa menjadi 75 kPa. Nah, uploadingnya lama ya. Ini belum masuk, saya udah upload tapi kok masih masih muter-muter ya. Apa saya muter? Oh, masih 50% kayaknya. Sebentar ya. Halo Pak, Ya, ada pertanyaan? buat ya Pak, buat bikin grafiknya boleh pakai Excel kan Pak? Apa? Bikin grafiknya boleh pakai Excel kan Pak? Ini Boleh, kan boleh, boleh. Boleh, boleh. terima kasih Pak. Yuk. Oke, sudah ada di kelas ya. Tolong dicek ya. Oke, saya rasa gampang jadi saya kasih 30 menit lagi aja ya. Sampai jam 8. Oke.
Bagaimana? Ada pertanyaan kah?
Oke, bagaimana udah belum? Amiris Ismail, Ardi Wijaya, are you there? Halo Pak. Gimana? Udah selesai? Saya masih bingung cara ngitungnya sih Pak di Excel. Hitungnya mana, bingung? Saya Di masih Excel? bingung perhitungannya, kayak Yang masukin mana? ke formulanya gitu. Oh gitu. Tapi sampai mana bingungnya? Kan ini kan cuman pengurangan itu loh, nggak ada yang itu kan? Y-nya menghitung Y ini, X-nya kamu tentuin aja 0, 02, 04, 06, tinggal kamu hitung Y-nya gitu loh. Terus pressure-nya dari sini. Nih, ini pressure-nya nih. Ya kan? Ya, ini nggak boleh bingung ya, ini penting banget nih buat di teknik kimia ya. Anastasia, Septina Sirait, are you there? Anastasia, Halo Pak. gimana? Udah selesai? Masih bingung juga Pak. Bingung di mananya? Apa? Masukin. Sampai mana kamu? Kan ini persamaannya. Antoannya kan? Nah, satu. Bubble P calculation are required. The basis is the binary system of form of equation 10-2. 10-2 ini. Ya. Jadi pada 348 atau 7 Celcius P1 saturation-nya kamu hitung dengan menggunakan Antoine ini kan? Dapat P1 sat. Terus dengan Antoine yang kedua untuk apa? Untuk nitromethane dapat P2 sat saturation. Kemudian dapat P total. Udah deh. Dengan P total kamu P total tahu, P1 sat tahu, X1 tahu, XY1 tahu deh. Devrianto, sampai mana nih? Dari tadi coba kayak mahamin perhitungannya dulu gitu sih Pak. Terus ya sudah agak paham gitu, cuma buat Excelnya agak bingung gitu sih Pak, gimana ngebuat. Begitu. Coba terus ya. Dikumpulin loh. Eliana, ayo deh. Devrianto, gimana? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan, Devrianto? Kayak belum sih Pak. Eliana, gimana Eliana? Sampai mana? Masih bingung sih Pak, Excel-nya. Hah? Masih bingung nyusun Excel-nya. Oh gitu. Tapi ini yang ngerti kan? Menghitung P tekanan. Ini kan P terhadap X. Tahu kamu kan cara menghitungnya? Iya Pak. Ini 66,72 udah dapat belum kamu nih? Kalau yang tadi 75 Celcius, kalau ini kan kita mintanya 80, udah dapat? Sudah Pak. Hah? Sudah. Bisa ya? Iya. Kan tinggal buat grafiknya aja nih. X terhadap, atau kalau nggak pakai Excel pakai tulisan tangan nggak apa-apa juga. Pakai apa? X-nya ada, Y1-nya ada. Ini P terhadap X1, P terhadap Y1. Bisa kan? Ini kan P terhadap X1, P terhadap Y1.
Masih bingung sih. Dewa Ayu Chandra Dewi, ayo deh. Ya Pak, Gimana? Sampai mana? sama Pak, saya masih agak bingung gitu mau bikinnya gimana. Masih memahami rumusnya juga Pak. Oh iya. Ini kan bisa nggak kamu mencari tabel ini nih? Permisi Pak Dendi. Ya. Ini kemungkinan besar kami semua pada bingung Pak. Mungkin boleh coba dicontohin dulu nggak kayak mana cara bikin Excel ya Pak? Soalnya memang bingung banget ini kami Pak. Oh nggak perlu pakai Excel. Ini kan grafik P terhadap X1, P terhadap Y1. Kamu buat 2 grafik aja gitu. Ya nggak? Contoh. Jadi sekarang tugas kita ngapain ya Pak? Tadi Bapak bilang pakai Excel, sekarang tidak perlu. Enggak, tadi kan ada yang nanya, boleh pakai Excel nggak? Boleh. Tugas saya, ini seperti ini. Prepare a graph showing P terhadap X1 dan P terhadap Y1. Ya, kamu boleh pakai kertas gitu ya. P terhadap X1 dan P terhadap, kalau mau kamu bisa pakai Excel silakan. Kalau kamu mau menggunakan graf kertas pakai skala gitu kan, ya silakan juga maksud saya. Intinya saya berharap kamu bisa buat grafik ini gitu loh. Ini kan P terhadap X1, contoh. Ya 0, Y1 0 sama 41 KPA. Ini 0 sama 41, 1 titik. Ya. Terus X1-nya 0,6. P-nya 66,72. Ini 0,6. Terus ini 66 di sini. Udah kamu udah punya bisa buat garis ini A sampai B. Ya. Terus contoh 1 X-nya. P-nya 83,21. Kamu udah bisa buat grafik nih antara A ke B sama ke sini, ke ujung sini. Udah kamu buat garis, udah jadi kurvanya. Ya enggak? Mau di Excel atau mau kamu buat kertas, kamu buat skala mirip seperti ini, silakan aja gitu loh maksud saya. Ya. Tadi nanya siapa? Barusan siapa? Baik Pak. Erik, gimana Rik? Ngerti nggak mas saya? Kalau secara perhitungan manual sih saya ngerti sih Pak. Cuman tadi instruksi dari Bapaknya sendiri bilangnya kami disuruh bikin Excel. Apa tadi Oh gitu. Oh enggak, saya pikir dengan Excel kamu lebih mudah gitu loh maksud saya. Tadi kan ada teman yang nanya, boleh nggak apa pakai Excel? Oh, saya pikir Excel lebih mudah, silakan aja menurut saya. Kalau nggak bisa, pakai kertas aja juga nggak apa-apa. Ya, oke? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke ya, jadi Excel kayak mau kertas kayak, pokoknya saya berharap kamu bisa buat grafik ini gitu loh. Ya, yang jelas 1 poin sampai ke sini aja udah kamu seperti tarik garis lurus aja nih. Nah, ini lebih detail kan gitu loh maksud saya. Kamu cek poin C, cek poin B aksen. Nah, ada pasangannya gitu loh maksud saya. Nanti di Excel kamu coba pelan baik-baik aja. Kamu buat di kertas nggak apa-apa, berskala seperti ini nih. Tapi kan saya pingin itu kan nggak pada 75 derajat Celcius, pada 80 derajat. Beda nggak? Beda jauh nggak dengan grafik ini gitu loh maksud saya. Gitu ya. Siapa lagi nih? Ada yang bertanya nggak? Maruli, are you there? Ada Maruli tadi ya, kalau nggak salah. Betul nggak? Iya Pak, Udah bisa? lagi ngerjain Pak.
Yang ngerjain sampai mana? Eh, masih ngitung-ngitung pakai Excel Pak, yang pakai rumus Oke yang ya. masih awal yang pas itu. Apa? Tapi kamu udah download buku Vanes edisi 6 kan? Udah Pak, udah. Gitu ya. Udah ya. Udah semua udah download ya, udah saya upload ya. Saya rasa sih musuhnya nggak ada masalah. Atar, Kresna Avitar. Iya Pak. Gimana? Oh, kalau saya tadi masih coba nyusun Excel sih Pak. Jadi coba langsung ke Excelnya, cuman belum selesai. Begitu. Tapi udah tahu ya pasang apa menghitung P-nya, menghitung Y1-nya fraksi uap udah bisa ya? Ya Pak. Oke. Eliana? Iya, Pak. Bisa. Masih nyoba sih, Pak. Cobain sampai mana? Cobanya sampai lagi bikin grafik, Pak. Pakai apa bikin grafiknya? Saya pakai Excel. Bisa. Datanya sih udah ketemu, cuman nggak tahu di bener atau enggak. Enggak, paling Tinggal masukin grafik. grafiknya mesti mirip ini kan? Bisa nggak? Lagi mau bikin sih, Pak, grafiknya. Oke, coba ya. Saya kasih 15 menit lagi deh. Kalau nggak bisa pakai Excel, pakai tangan aja nggak apa-apa kok. Ya.
Gaitsa, Sula, Azara, ayo deh. Iya, Pak. Gimana bisa? Lagi buat grafik. Lewat grafik ya, oke. Nggak ada pertanyaan kan? Anisha Rizky, Iya, Pak. bisa ya? Lagi bingung ini sih, Pak. Bikin grafiknya juga. Nggak, tapi kamu ini udah bisa buat belum sih? Ini. Ini, tabel ini udah bisa buat belum nih? Anissa, Saya juga nggak yakin sih, Pak, sama tabel saya sendiri. nggak. Kalau X1-nya 0,2, Y1-nya berapa? Anissa kamu? Anissa, 0,32 bukan, Pak? aku belum buat, tapi kurang lebih ya. Ada yang sama nggak? Yang lain? Kita tanya yang lain. Audrey, Danila. Iya, Pak. Audrey, kalau X1-nya 0,2, Y1-nya berapa kalau kamu? X1-nya 0,2. X1-nya 0,2, Y1-nya saya dapatnya 0,32, Pak. Oke. Terus P-nya? P-nya P-nya 63,43. Oke. Ada yang benar nggak itu tadi siapa barusan? Saya tanya siapa ya? Tapi belum yakin sih, Pak. Masih ngulik-ngulik juga. Kenapa belum yakin kan penghitungannya? Yang buat nggak yakin apa? Takut Excel-nya salah, Pak. Lagi masih coba-coba. Oh gitu. Nggak usah pakai Excel, pakai tangan aja kalau. Berapa kamu tadi? 02, P-nya berapa? 60 ya? 60-an Apa ya tadi? T P-nya atau T-nya? P. 63,43 saya dapatnya. Oke, tadi saya nanya Anisha Rizky, berapa P-nya kamu di 0,2 X1-nya? Sama, Pak. 63,43. Oke, kayaknya oke. Derek berapa, Rik? P-nya di 0,2. Derek, Anthony, Sama Pak, sama Pak. sama ya. Yang lain ada yang beda nggak nih? Gaisa, beda nggak? Sama, Pak. Oke ya, kalau sama, udah dibuat belum yang T terhadap itunya? T terhadap X1, X2-nya udah. Kalau yang ini udah. Nih, kalau ini udah. Kalau yang ini udah ya, Gaisa. Kalau S1-nya 0,14, T-nya berapa? Oh, saya belum sampai situ, Pak. Oke, tolong dibuat deh ya. Kalau gitu, yang lain gimana? Udah dibuat sampai sini belum? Axel, Alexander Christian. Gimana Axel? Belum sampai situ, Pak. Tapi yang kalau yang atas sudah ya? P terhadap X udah ya? Udah, Pak. Ya udah tolong lanjutin ya sampai yang ini juga ya. Yang T terhadap X1 sama Y1 ya.
Bagaimana? Ada kendala nggak lagi? Sampai mana nih? Andrew Jonawin, ayo there. Drew, Iya Pak, udah selesai? ini saya masih belum yakin sih sama jawaban saya Pak, soalnya ini grafiknya nggak mancing gitu dari Excelnya. Dari Excel nggak matching. Kak, tapi grafik ini bisa yang T terhadap X1 ini bisa nggak buat nih? Nih. Kalau yang eh sepertinya salah sih Pak data saya. Salah. Saya kurang yakin gitu sama jawaban saya. Nggak, kan ini kan cuma beda sedikit ya. Maksud saya temperaturnya kan beda 5 derajat Celcius. Menurut saya sih mungkin nggak beda jauh, tapi dengan gambar ini gitu loh. Kalau yang ini bisa kamu buat nggak ini? Kamu bisa replicate nggak? Nggak usah kamu rubah temperaturnya sama pressure-nya gitu. Bisa nggak? Ini sedang dilakukan sih Pak. Tapi sepertinya Udah buat grafik ini belum kamu? grafik yang apa Pak? Yang kedua ya Pak? Ya ini yang kedua X10, T-nya 362 betul nggak? Kita bukan 36 kita P-nya berubah ya. P-nya kita 75 kPa ya. T-nya berapa kalau 75 kPa? 75 kPa. X1-nya 0, Y1-nya 0, T-nya berapa? T-nya 91,67 ya Pak. Hah? Ini kan cuman P-nya beda 5 derajat ya. 75 kPa ya. T-nya berapa? T21 rate-nya? T saturated-nya itu P atau T, Pak? T, temperatur. T-nya aku dapatnya 91,67 sih, Pak. 191 ya? 191. Enggak sih, Pak. Kayaknya aku ada salah perhitungan. Nah, hitungnya kan pakai ini kan? Oh iya, Pak. Saya tidak menggunakan perhitung itu. Oke, baik, Pak. Saya akan ganti terlebih dahulu. Pakai T-nya ngitungnya pakai equation ini kan? AB-nya dapat dari sini kan? Oke. AB-nya dapat dari mana nih? Nah, ini AB-nya ini kayak ini. Betul nggak nih? 14, ini B, ini apa gitu. Nah, ini kamu cek khususnya di literatur ya.
ABC-nya kan sama dengan kalau kamu cek di Antoine equation ya. Ada yang bisa nggak nih? Dapat 362 nih. Kamu cek dulu 362. Ada yang bisa nggak? Gerard, Xavier, sampai mana nih? Nggak bisa Pak, saya bingung, saya nggak ngerti Pak. Hah? Yang atas nggak ngerti juga? Iya Pak. Kayaknya nggak bisa. Ini? Yang ngerti di mana? Nggak tahu Pak, saya lagi nyoba mahamin Pak. Saya agak lambat emang Pak. Oke. Coba deh kamu baca, coba soalnya deh. Binary system terdiri dari asetonitrile sama nitromethane. Binary maksudnya apa, Gerard? Biner. Ya itu Pak, terdiri atas dua komponen gitu. Oke. Conform closely to Raoult law, ya, hukum Raoult ya. Kamu tahu nggak hukum Raoult apa? Tahu Pak. Tahu kan? Tahu. Oke. Vapor pressure for the pure species are given by the following Antoine equation. Antoine ini gunanya untuk apa nih? Gerard. Buat nyari itu. Buat nyari pressure P1 sama P2. Nyari pressure dengan memasukkan data apa? Masukin data temperatur. Oke. Oke, sekarang soal nomor A suruh ngapain? Bikin grafik. Dua-duanya kan bikin grafik pas apa? soal A sama soal B. Apa? Soal A sama soal B kan nyuruh bikin grafik Pak Soman. Iya, grafik apa? Tolong kamu baca. Grafik apa? X Apa sama terhadap P. apa? P terhadap X sama P terhadap P. Terhadap X1. Dan P terhadap Y1. X1 itu apa, Gerard? Bingung Pak. Nah, X1 apa nih? X1 di sini. X1 apa? Ada yang nggak tahu X1 apa nih? Fraksi ya Pak, tahu. Fraksi cairan atau vapor? Cairan ya Pak. Cairan. Kalau Y1 fraksi apa? Vapor. Terhadap vapor ya. Nah, yang A menghitung bubble point. P total adalah P2 saturation tambah dengan kurangnya P1 kurang P2 kali fraksi X1. Betul nggak? Ya. Ya, betul ya? Iya, sampai situ iya ngerti sih Pak. Cuman kayak belibet aja Pak, kayak kompleks banget. Nggak ada yang kompleks. Ini cuman tambah kali kurang doang kok. Ya, terus ini pada 348 P1 adalah 83,21 dan P2 saturation adalah pada 41. Ini dimasukin P-nya di sini. Dapatlah 66. Ya. Ini A. P ini dapat dari sini kan? P-nya dapat dari sini kan? Ya Pak, nyoba dulu Pak, bentar Pak. Ya. Where for a binary system X2 sama dengan 1 min X1, P sama dengan, kan P ini kan ini mestinya nih. X1 kali P1, X2 tambah X2 kali P2 saturation, X3. Ya, untuk biner, X2 sama 1 min X1, maka ini kan, P2 saturation plus P1 kali S1
dikurang P2 karena ini 1 min X, X2-nya. Udah. Dapat. Paling nggak kamu harus berhasil mendapatkan ini dulu nih. Nggak ada yang ini. Ya, ini kayaknya kalau di ujian nih, saya berharap kamu ya jelas ya. Oke, saya rasa dicoba apa? Ditambah apa? Dikerjakan lagi, dikumpulkan hari Selasa paling lama hari Selasa jam 9.00. Jadi tugas T09 ya kalau salah ya. Atau T berapa nih terakhir? Chandra, kita terakhir tugas berapa ya? Chandra Dewi. Terakhir itu T08, Pak. Oke, jadi T09 ini kamu kerjakan. Coba kamu kerjakan. Yang contoh bukunya sudah ada. Ya, bisa boleh pakai Excel, boleh juga pakai tulisan tangan ya. Nanti dikirim ke email saya ya, sama Pak Sanggono ya. Oke, saya juga belum buat, tapi maksud saya perubahan 5 derajat Celcius dan 5 kilopascal apakah itu signifikan berbeda dengan contoh soal itu aja sih yang saya mau lihat. Ya, yang jelas kamu harus coba dulu membuat seperti yang ada contoh soal, nggak ada perubahan temperatur, nggak ada perubahan pressure. Kalau itu bisa kamu buat, coba kamu rubah pressure yang kamu naikkan 5 kilopascal dan temperaturnya naikkan jadi 80 derajat Celcius. Nah, itu bedanya gimana? Dan kamu pahami perbedaan itu menaikkan temperatur, menaikkan pressure, situasinya gimana? Oke, ada pertanyaan nggak? Maaf Pak, untuk hari Selasa deadline-nya jam berapa ya Pak? Jam 9.00. Oke, makasih Ya. Pak. Thank you. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada mau saya close. Ya, udah jelas ya, cukup jelas ya. Oke, saya mohon kalian coba paksakan kamu buat, jangan itu ya. Karena ini penting ada keluar ujian. Kalau kamu ini nggak ngerti, susah nanti kamu di tingkat 3, tingkat 4. Karena kan banyak kita menggunakan diagram kesetimbangan gitu ya. Nanti disilasi, mungkin nanti ekstraksi, ya. Apalagi tuh yang menggunakan kesetimbangan. Jadi saya berharap ini kamu ngerti sekali gitu loh. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau kamu nggak ngerti kamu tanya gitu loh. Tapi tanyanya yang clear, Pak saya nggak ngerti ini. Ya, Pak grafik saya aneh Pak, saya nggak yakin. Kamu tunjukin ke saya apa yang bikin aneh gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan malas coba gitu loh. Jadi coba aja, gambar dulu semaksimal mungkin. Jadi saya berharap kamu bukan jadi apa? Insinyur yang egois gitu ya, yang individual gitu ya. Kalau egois itu kan individual. But kamu harus jadi independent engineer, ya mandiri gitu loh maksud saya. Kamu punya value, nanti kamu kerja keren gitu ya di North Sea gitu ya, di Norwegia, di mana gitu ya. Ya apa? Kamu jadi independent engineers gitu. Kamu nggak akan disuruh. Kamu harus buat ini. Enggak. Kamu harus kreatif gitu loh. Cari solusinya gimana. Lihat contoh orang lain gimana. Referensi yang lain gimana gitu loh. Ya. Nanti kamu lanjutin sekolah S2, S3 di luar negeri gitu juga. Profesor nggak ada ngasih. Kamu buat ini, contohnya begini, harus mirip begini, nggak ada. Semua harus independen gitu loh. Mandiri, baca, lihat, kayak begini Pak. Kayak gini bukan Pak jawabannya. Begitu gitu loh. Nggak ada pertanyaan Pak, saya bingung. Saya kurang yakin, nggak ada gitu loh. Ya karena buku udah banyak, contoh soal udah banyak. Ya. Kalau zaman saya, kita cuma punya 1 buku, 2 buku gitu. Sekarang ada 10 buku bisa kamu lihat tuh. Contoh soal mau dari MIT, dari NUS, dari manapun lah kamu bisa lihat. Sekolah dari München, kamu bisa lihat contoh-contoh soalnya dengan mudah gitu. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, see you maybe on Tuesday kalau nggak saya ngajar Pak Sanggono. Ya, Pak, terima kasih ya. Pak. Ya, gimana? Mau nanya yang agak ke bawah dikit Pak boleh? Ini. Ke bawah lah.
Ya. Yang T saturated. Ya. Itu kan di situ ada BI, AI sama CI. Itu tuh BI, AI, CI itu yang dari awal itu ya, yang 14 koma Ya, itu. ini kamu feeling saya ini. A itu ada pada ini. Ini Anton ini sebenarnya ini A, ini B, ini C kayaknya. Konstanta ini ya. Baik, Pak. Nah, tapi saya ingin cek lagi apakah kalau untuk temperatur ABC-nya beda. Saya rasa nggak beda gitu loh. Jadi tetap Ya. pakai persamaan yang ini ya, Pak? Kayaknya ya, ABA-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Nah, ini kamu cek aja dulu nih. Bener nggak kalau dengan menggunakan ini, menggunakan AB yang tadi di atas, ya. Ini untuk masing-masing komponen kalau nggak salah nih. Ini masing-masing komponen di sini kan. Ini kan khusus untuk acetonitril. Ini kan nitrometin. P1 untuk acetonitril ya. Ini A-nya ini tergantung dari komponennya gitu loh. Tapi Pak tadi saya coba itu temperaturnya agak cukup jauh gitu bedanya Pak. Kan di situ 342,99. Saya hitung itu dapatnya 246,7. Itu pada tekanan 75 kPa. Pada tekanan berapa? 75 kPa. 75. Kalau kita 75 sama ya, sama dengan soal ini ya? Kalau 70 244, Pak. Ini kan soal awalnya 70 ya? Iya. Kalau 70 berapa T-nya? 244. Bukan 362? Bukan. Enggak, kamu cek yang X1-nya 0, Y1-nya 0. Nah, ini T-nya 362 nggak? Dengan P70. P70 dimasukkan ke sini. 70 Pascal. A, B, C-nya pakai ini gitu ya. A-nya kalau nggak salah ini ya. Tolong cek ya. Saya akan cek lagi juga. A-nya itu loh ya. A-nya ini 14,24, B-nya ini, C-nya ini kalau nggak salah. Nah, hasilnya mestinya ini nih. 362. Kalau 70 kPa, betul nggak? Mungkin saya ada salah, nanti saya cek lagi, Pak. Cek lagi ya. Saya rasa ini sih nggak salah, tapi mungkin kamu cek ini. A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Ya? Baik, Pak. Itu di buku termodinamik, ada buku 10 buku termodinamik sekarang gitu. Jadi, saya nggak akan nyuapin kamu pakai ini, pakai enggak. Tapi, kamu independen, mandiri, cek gitu loh. Cek di bukunya. Jadi, kamu nggak usah males. Jangan males gitu. Cek semua. Betul nggak ya? Oh, ini salah, Pak. Karena ini. Kamu kasih argumentasi ke saya gitu loh. Ini bukan sekolah SD lagi gitu loh, atau SMP gitu. Kita diskusi gitu, ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, saya berharap kamu juga nanya ya. Nanya nggak apa-apa, saya senang aja kamu nanya. Tapi kita diskusi. Saya belum tentu tahu semuanya gitu kan, karena saya juga banyak yang diurus gitu kan. Tapi literatur sangat banyak, referensi sangat banyak, kita cari bersama. Oke, terima kasih ya. See you maybe next week ya. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.